Kalau retail sekali goyang, resesi kena goyang. Kalau pangan, mau resesi bagaimana? Pangan ini pasti tetap dibutuhkan. Ya, orang malas jadi petani karena kenapa? Kalau ketemu jadi petani selalu bantuan. Selalu ya. Ada bantuan identik dengan petani. Betul. Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 42,46 juta jiwa. Saat ini jumlahnya hanya 38,77 juta jiwa. Selain jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang terus menurun, kualitas pendidikan tenaga kerja di sektor ini juga sangat memprihatinkan. Sebanyak 73,01% tenaga kerja pada sektor pertanian memiliki tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar. Meningkatkan pendapatan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi sangat penting untuk menumbuhkan minat regenerasi di masa yang akan datang. Apakah ada anak muda mau jadi petani? Itulah pertanyaan besar bagi sebagian kalangan. Apakah kemudian pertanian kita yang merupakan sektor paling penting di negara ini, bahkan dunia, terus diisi oleh anak-anak muda? Itulah kenapa saya mendengar bahwa ada yang namanya program YES, yaitu Youth Entrepreneur and Employment Support Service. Sebuah wadah untuk mewadahi anak-anak muda milenial supaya bisa berkreasi dan berwirausaha di bidang pertanian. Dan hari ini saya ada di Polbantan Goa, Politeknik Pembangunan Pertanian Kabupaten Goa. Penasaran bagaimana? Karena ini sudah mau resesi, langsung kita masuk ke kantornya. Come on! Nah, kita sudah sampai nih di markasnya YES yang ada di Polbantan Goa. Kita langsung mau lihat gimana sih keseruan dan aktivitasnya teman-teman, para pemikir, para otak-otak yang mengeksekusi ini YES, sehingga banyak anak muda yang merasakan manfaatnya sehingga mau berwirausaha di bidang pertanian. Come on! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nih kita datang. Siap? Akhirnya datang. Akhirnya. Maaf saya ganggu kini, kayaknya lagi rapat serius ini. Serius terus kalau. Kandaku, masya Allah. Di sini biar ketawa-ketawa serius, Ji. Luar biasa. Kita kasih pantun dulu kalau begitu. Iya. Sungguh enak rasanya roti, Ya, lalu dicampur minum air es. Wih. Sungguh senang rasanya hati bisa datang di kantor programnya Mantap. YES. Ini yang saya tunggu kalau kami jalan. Indonesia itu dijajah gara-gara pertaniannya. Iya tuh. Menarik ini. Indonesia dijajah Karena pertaniannya, Bos. Hasil bumi. Oke. Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya. Jasera. Oke. Mantap. Terus kan? Jadi memang dasarnya kan dari pertanian. Jadi kalau dibilang seberapa menarik pertanian, negara lain mau jajah Indonesia hanya karena pertanian. Wow. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan panjang lebar dan sampai sekarang pun itu. Jadi makanya kalau orang mau banding, kita ojo dibanding-banding kayak jadi banding-banding ya, betul. Tapi intinya pertanian itu tidak kalah sama sektor lain. Iya. Bahkan mungkin bisa lebih. Ini YES adalah mewadahi generasi milenial, potensi-potensinya untuk kemudian terlibat dalam pertanian. Apakah itu berwirausaha, apakah itu mungkin konsentrasi pengembangan dan seterusnya tadi. Ada dua apa itu? Fokus utama dari program YES. Jadi pertama bagaimana caranya kita melahirkan petani yang baru. Melahirkan petani. Oke. Atau bagaimana caranya kita Meregenerasi. Karena sudah semakin banyak ini tadi berkurang. Ya, anak petani sekarang sudah jarang yang mau jadi petani. Anak petani kalau ditanya mau jadi apa nanti? Ya kayak Kakak Rijal jadi konten kreator, YouTuber. Padahal kalau dia maksimalkan potensinya, potensi yang ada, lahannya, orang tuanya, penghasilannya bisa lebih dari seorang PNS, dari seorang polisi, bahkan seorang konten kreator pun. Jadi itulah ya YES hadirnya untuk itu. Bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi anak-anak muda di desa supaya ya ikut terjun sektor pertanian. Pertanyaan besar yang selalu ada, memang bisa ini anak muda, bisa nggak ini anak muda jadi petani melalui program ini YES misalnya?
potensi besar gitu. Potensi besar di peluang besar gitu Iya, di daerah karena daerah itu hanya karena tidak terlalu dipublish. Makanya Iya. seperti kata Rizal bilang tadi, Iya. postingan-postingan tentang kegiatan petani milenial di lapangan itu yang kita masifkan. Karena tujuannya salah satunya itu. Iya, bagaimana orang bisa melihat bahwa ternyata potensi besar, peluang besar. Oke. Karena coba lihat anak-anak muda kita kan sebenarnya suka lihat contoh. Iya. Jadi kalau dia sudah lihat contoh, minimal dia mau ikut atau mau tanya apa sih itu YES? Oke. Untuk apa sih ikut? Betul. Apa sih gunanya misalnya gabung di YES? Seperti Iya. itu kata Rizal. Konkretnya YES ini Kak, apa secara teknis yang bisa langsung di-cover kepada ini? Apakah memang sudah jadi petani memang nih, baru kemudian YES datang? Atau mungkin memang ya calon-calon petani yang mungkin awalnya mereka punya kerjaan lain, tiba-tiba YES datang menyodori atau memberikan ruang. Seperti apa sebenarnya konkretnya di lapangan ini Kak? Ya, sebenarnya ini untuk calon-calon petani. Calon petani Ya, Kak ya? calon Oke. petani. Atau yang juga sudah bertani. Sudah Karena jalan, ini YES kan oke. memberikan support, Iya. memberikan dukungan. Iya. Jadi seperti memberikan pelatihan, Pelatihan. ya, memberikan pemagangan. Bahkan di YES itu ada pemberian modal yang Oke. maju ubah kompetitif. Itu pancingan untuk mereka berusaha di bidang Oke. pertanian. Dan Pak Andi ini ahlinya di bidang agripreneurnya, Iya. ya wirausahanya. Jadi Wirausahanya. bagaimana anak-anak muda ini mau berwirausaha di bidang Iya. pertanian. Tadi Pak PM katakan, YES ini sebenarnya kan menyasar dua Pak, bukan hanya untuk yang bekerja, tapi Iya. juga yang mau bekerja di sektor pertanian atau yang mau mandiri membuka lapangan usaha. Oke. Ya. Karena kalau tidak ada kegiatan seperti ini oleh pemerintah, kita takutnya habis nanti petani. Oke. Karena kecenderungan data sekarang kan semakin menurun itu. Semakin menurun. Iya. Masalah utamanya sebenarnya kalau diantara satu masalah intinya kita di pertanian, mindset. Mindset. Ya kan gitu. Betul. Masalahnya di pola pikir. Iya. Jadi cenderung mereka karena mungkin akses mereka terbatas tuh. Iya. Tidak tahu informasi-informasi up to date. Makanya dengan adanya YES itu tugasnya kita untuk menyampaikan itu. Akses-akses permodalan, ya, kebutuhan-kebutuhan. Jadi mereka itu nanti insya Allah yang alumni YES ini itu lebih solutif. Tidak ada lahanku. Tidak ada lahan, ya. Cari solusinya dong. Cari orang yang punya lahan tapi tidak dikerja, kan gitu. Kolaborasinya bisa Kolaborasi, kita aja kolaborasi. Dan itu diajarkan memang. Ada kelas-kelas khusus yang mengajarkan untuk itu. Sampai kita ajarkan namanya negosiasi. Wih, tahu Ya, bagaimana mereka, banyak barangku tapi tidak bisa laku. Iya. Akhirnya mereka diajarkan gimana caranya negosiasi, ketemu dengan off taker, sampai diajarkan mungkin skala ekspor misalnya gitu. Tapi memang concernnya kita dulu adalah mindsetnya dulu diperbaiki, dirapikan dulu supaya mereka lebih solutif, bukan hanya nunggu. Ini kan gini, orang malas jadi petani karena kenapa? Kalau ketemu jadi petani selalu bantuan. Selalu ada bantuan identik dengan petani. Betul. Akhirnya coba kita masuk ke dalam karena mereka memang belum tahu. Iya. Oh, saya ternyata kalau jadi petani bukan berarti itu menurunkan derajat saya, tapi ini hanya sekedar profesi. Apapun profesi itu kan sebenarnya sama. Kalau misalnya kita prioritaskan fokus dan konsisten, pasti bisa berhasil. Regenerasi petani menjadi salah satu fokus utama pembangunan pertanian. Program YES hadir sebagai jawaban atas tantangan regenerasi petani. Bekerja sama dengan International Fund for Agricultural Development, Kementerian Pertanian menumbuhkan minat pemuda menjadi wirausaha serta tenaga kerja yang profesional di sektor pertanian. Kita ada di daerah, jadi di 4 kabupaten. Jadi program Untuk di Sulsel Kak ya? 4 program kabupaten. YES itu hadir di 4 provinsi. 4 provinsi. Secara nasional ada di Kalsel, ada di Jawa Timur, ada di Jabar, dan kita di Sulsel. Di Sulsel ada 4 kabupaten. Baik. Wilayah kita. Bone, Maros, Bantaeng, Bulukumba. Di lapangan kita punya banyak tenaga yang membantu kita. Jadi kita ada fasilitator muda kita di lapangan, ada 100-an lebih. Itu yang tugasnya mengidentifikasi kebutuhan petani. Jadi setelah diidentifikasi, kita tawarkan ke mereka. Ada 4 pelatihan pertama kita. Jadi pelatihan kita itu ada literasi keuangan, ada motivasi bisnis, ada startup, ada proposal bisnis. Nah itu
tugas-tugas mereka itu fasilitator dengan mobilizer mengidentifikasi petani ini atau orang ini kira-kira butuhnya apa. Kalau misalnya dia sudah punya usaha tapi misalnya kurang bagus mengelola usahanya, kita ikutkan dia di pelatihan literasi. Betul. Atau misalnya dia baru mau pemula, kita ada startup dan sesuai kebutuhannya. Atau ketika dia mau akses modal, kita punya proposal bisnis. Baik. Dan itu kita arahkan ke pemanfaatan kredit usaha rakyat KUR. Jadi karena Pak Menteri kita, Prof. SYL itu memang mengharapkan bahwa petani-petani kita itu agar bisa mengakses KUR, dimudahkan. Makanya kita kasih pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana caranya dia bisa mengakses itu semua. Banyak orang sekarang sedikit baru kuliah, oh saya mau jualan, saya mau jadi pengusaha, jual-jual minuman apa semua. Karena apa? Dia lihat yang sukses. Gitu. Kita nggak tahu berapa banyak yang gagal. Gitu. Orang terinfluence untuk buka usaha karena terlihat keren Ki. Ya, kenapa? Karena solutif Ki. Orang jalan-jalan haus mau minum tuh. Nah, sama jadi pertanian. Pertanian juga kita mau orang-orang juga melihat solutifnya itu barang. Dia bukan mengeluh, Makassar panas Ki. Tidak ada. Apa bedanya orang-orang warga Makassar mengeluh, bagaimana caranya kita mau jalan-jalan di Makassar? Panas Ki. Iya kan gitu. Solusinya apa? Cari air. Justru kan kalau ada masalah panas berarti kita bisa jual minuman toh. Kan gitu. Nah, ini yang kita mau picu gitu. Dan di Yes itu dikasih tahu. Di Yes dikasih tahu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk itu. Sekarang ciptakan banyak kredit. Yang penting sekarang kita ciptakan terus banyak, mulai aktif. Investor-investor di luar sudah harus mulai mendiversifikasi juga jenis investasinya. Bukan cuma investasi di hal-hal bisnis retail, tapi sudah harus masuk ke pangan. Karena ini kebutuhan pokok ini. Nggak bisa bilang, kalau retail sekali goyang, resesi kena goyang. Kalau pangan, mau resesi bagaimana? Pangan ini pasti tetap dibutuhkan. Ya memang harus kita masifkan, harus kita gempur habis-habisan bahwa anak-anak muda itu harus banyak lihat di internet, di medsos bahwa ternyata sektor pertanian seksi sekali. Seksi sekali ya. Kemarin COVID, sektor pertanian yang betul-betul tetap survive. Terus betul. Sekarang lagi, makanya Kementerian Pertanian, Pak Menteri, Kepala Badan SDM itu memang getol sekali lahirkan petani milenial baru, petani baru dengan sentuhan digital. Sentuhan digital. Nah, makanya kita juga sudah mulai juga materi-materi kita juga ke petani itu sudah mengarah ke digital. Pemanfaatan smart farming. Itu sudah. Berarti tidak mesti petani milenial ini yang terjun langsung kan? Ya mau tidak mau memang pertanian harus besar-besaran lah. Besar-besaran di kegiatannya karena tidak ada matinya memang. Jadi kalau misalnya mau menghadapi resesi kuatkan pertanian. Kuatkan pertanian itu. Kita mempengaruhi anak-anak muda ini supaya terjun ke sektor pertanian karena sektor pertanian ini yang bisa menyelamatkan kita nanti di era resesi. Masih banyak orang yang mau bertanya-tanya, mau masuk terjun di pertanian, pikir ribet dan lain sebagainya ya tuh. Apakah susah ini? Karena belum ketemu aja ekosistemnya ini, belum ketemu komunitasnya. Kalau kita mau bikin bisnis minuman tadi yang saya bilang gampang sekali karena lingkungan tak banyak yang paham. Ya. Tapi mau bisnis pertanian, ndak ku tahu saya, ndak tahu pupuk apa dipakai, bibit di mana kita mau beli ya kan, nggak macam-macam. Belum lagi stigma yang muncul di masyarakat, dia bilang petani itu ya pekerjaan bawah gitu. Padahal petani itu pengusaha, bukan cuma pejuang pengusaha. Nak kena sekali luar biasa. Kan kita tahu petani itu apa? Iya, betul. Kepanjangannya petani. Pejuang tatanan negara Republik Indonesia. Subhanallah, merdeka. Lahan sempit, kalau nggak bisa ke samping, ke atas Ki. Jadi vertikal. Jadi vertikal dia. Yang menjadi pertanyaan ini Kak, kan biasanya anak-anak udah mau berbuah. Tapi kadang-kadang ini biasa terlalu banyak embel-embel administrasinya. Memang betul kayak ini Kak, butuh legalitas kah? Butuh apa segala macam. Seperti apa? Kalau petani kan cukup panen, jual ke pedagang kan atau ke
Dan ada juga begitu-begitu. Nggak ada Mi. Sekarang Apa bahkan ukurannya? kalau izin pun misalnya Iya, toh iya, iya. NIB itu bisa daftar sendiri online. 5 menit sudah bisa keluar. Sudah keluar, sudah langsung ada gitu. Oh. Mau Itu yang pendapat-pendapat atau apa stigma yang begitu yang harus kita Iya. Selama ini itu Mi berkembang. mindset yang begitu yang berkembang. Ada stigma toh di Iya, masyarakat yang seperti Dan itu. ini Kak Rija, konsepnya Yes memang itu sudah paripurna karena ada 4 komponen di sana. Iya. Iya. Ada 4 komponen tadi ditanyakan kan masalah pembiayaan. 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 Itu ada. Iya. Komponen pertama itu ada yang menghubungkan anak-anak muda dengan dunia kerja. Dunia kerja. Oh, Ya, ada. Ada. Oke. Kemudian yang kedua kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya, itu yang dibawa Teta itu Ya. kewirausahaan. Iya. Yang ketiga itu mengenai pembiayaan. Pembiayaan. Di sini kita ada namanya hibah kompetitif sebagai langkah awal untuk memancing mereka berusaha kalau dia sudah besar dia sudah bisa akses kur. Oke. Nah, literasi keuangan apa semua diajarkan di situ di komponen 3. Komponen 4-nya ini menciptakan ekosistem. Seperti perizinan apa semua itu Ya. mereka dibantu. Kalau ada yang butuh perizinan karena misalnya mereka mau ekspor, Ya. harus ada izinnya, mereka difasilitasi. Itu di backup lah ya. Karena itu akan dibuatkan ekosistem. Oke. Bagaimana mereka bisa berusaha dengan lingkungan yang mendukung mereka. The best way to predict everything in the future is created. Betul Salah satu sekali. cara terbaik untuk memprediksikan masa depan. Menciptakan. Selesai barang-barang. Luar Kakak biasa. Rizal punya Ya. tugas juga bagaimana caranya. Dikasih tugas. Iya, kita. ada tugas ini. Biasanya kalau kita dikasih Ada SK-nya. ada tanda tangan sebelah kanan. Silakan Kak. Kita memperhatikan sektor pangan, Siap. pertanian dan lain-lain. Iya. Salah satu tugasnya Kakak Rizal sebagai influencer, Iya, sebagai iya, content iya. creator, sisipkan Benar. di Benar. konten-konten Iya, iya. tentang bagaimana itu ternyata pertanian bisa ikut menyelamatkan atau memberi kontribusi ketika nanti kita masuk pada masa resesi. Masa resesi Iya. ini.